dibagi dua udah. Ya. Ada yang muhson, ada yang goiru muhson. Muhson ini buat mereka yang terjadi perselingkuhan dan menjalani udah berumah tangga. Yang udah menikah. Ya, baik itu istri maupun suami. Maka kalau melihat kepada hukum Islam, buat yang menjalani adalah dirajam sampai mati. Nah kalau yang belum berumah tangga, masih bujangan atau masih gadis, itu namanya goiru muhson. Berarti bagaimana sanksinya secara hukum Islam? Itu diasingkan, diusir dari tempat dia tinggal selama setahun penuh. Nah ini secara nas-nas yang diatur baik di dalam Quran maupun hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah adapun yang tadi jadi di Lumajang, ya, dibacok sama suaminya. Ya hadirin hadirat rahimakumullah, ini betul-betul menjadi ibroh yang nyata buat kita. Ya jelas akhirnya yang suami dengan istrinya belum tentu jadi harmonis, ya. Karena kan sudah mohon maaf, ya ada suling, ada peniti, sudah berpaling ke lain hati. Bu, ibu, kira-kira kalau misalkan ibu dikhianati sedih aja apa sedih banget? Tuh, gimana sakit bu? Di Sydney, berarti di Sydney. Karena kita bukan cuma di Indonesia, jadi ada sakitnya tuh harus di Sydney. Ya, nah jadi udah ya ini perbuatan dosa yang memang yuk naudzubillah min dzalik, semoga Allah jauhkan diri kita, anak cucu kita dari yang seperti ini. Tapi ngebacok dibenarkan nggak? Apa tuh? Gara-gara si istri kita selingkuh, kita bacok selingkuhannya. Ya, secara negara kita yang negara hukum akhirnya kan jadi berurusan. Ya. Gitu disalahkan kan, jadi tetap disalahkan udah. Iya. Nah inilah yang akhirnya berurusan panjang, yang padahal karena sebab antara suami atau istri tidak bisa menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pasangannya. Iya. Tadi rumah tangga yang kayaknya kehidupannya harmonis, sangat aduhai. Kalau udah ada perselingkuhan pasti acak-acakan jadinya ya Ustaz. Otomatis udah. Ya, yang namanya sudah ada unsur naik kereta pakai kacamata. Cakep. Ada dusta di antara kita. Wah. Oke baik, siapa yang mau nanya Bu? Boleh sebelah sini dulu, dari Al-Islah Pemalang. Bandung. Cumburung. Makin jauh nih ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Perkenalkan saya Suprapti dari Majelis Taklim Al-Islah Ujung Berung Bandung. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Silakan. Ini seandainya jika saya menjadi korban KDRT dari suami saya Pak Ustadz. KDRT. Terus saya pengen memenjarakan suami saya itu biar dia itu jera, kapok gitu. Menurut Islam bagaimana Pak Ustadz? Sebentar, tolong dijelaskan Pak Ustadz. Bu, ini bukan ibu ya? Iya. Misalnya. Misalkan. Iya. Misalkan. Coba misalkan aja emosinya udah meluap-luap. Tapi baru misal aja udah kayak begitu ya. Misal nih Ustaz, ya. Boleh gak sih kita menjarain laki kita karena dia udah KDRT gitu? Udah ya, secara hukum aturan agama istri punya hak, suami punya hak. Sekarang saya sampaikan dulu lah hak para istri. Sebenarnya kalau bicara KDRT buat mereka yang sudah ngaji agama nggak mungkin terjadi KDRT. Kenapa? Nabi tuh jauh-jauh hari udah mengajarkan apa kata Nabi? Manggilnya aja Masya Allah, ya Humairah, wahai istriku yang pipinya rada kemerah-merahan. Ya Allah, nanti ibu mau manggil suami silakan. Kebetulan di ujung berung suami ibu rada hitam-hitam sedikit. Manggil pakai bahasa Arab, ya Hajar Aswad. Jadi ya suamiku yang hitam metalik gitu lah ya. Ya,
begini. Jadi hak istri di mana hadis mengatur ayut ima idato ima. Begitu sudah nikah maka hak makan minum kewajiban suami. Wayak sua idak tusia, kewajiban pakaian, kewajiban suami memakaikan pakaian istrinya. Dibilang pakaian termasuk perhiasan di dalamnya. Lihat tuh nomor 3, wala yadribul wajah. Hak istri, kewajiban suami nggak boleh sampai memukul. Itu sejak 14 abad tahun yang lalu. Mungkin kalau belas sono nih ngaji barok Allah itu nggak nyampe dicekek.